Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Liqa'una, pertemuan kita malam ini belum ngaji ya, ngaji kitab karena juga nggak tahu halaman berapa ya, nggak nggawa kitab pisannya. Kita ngobrol-ngobrol aja lah malam ini. Coba saya ingin ngobrol tentang sirat, jembatan yang dibentangkan oleh Allah di neraka jahanam, di punggung neraka jahanam, antara dia dengan surga. Termasuk perkara ghaib yang harus diimani adalah beriman dengan sirat, beriman dengan sirat. Seorang mukmin juga harus berpikir, kira-kira kita bisa melewati sirat dengan selamat ataukah tidak. Terjadi pada keponakan Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, di saat keponakan itu tertawa, faqala Hasan Al-Basri, malaka tadhak, ngapain kamu tertawa? Atadri, apakah anda tahu antahuza sirata, bisa melewati sirat? Kalau nggak tahu, kalau nggak tahu kenapa kamu tertawa? Maka setelah dikasih pengertian bahwasanya kita semuanya itu belum tahu bisa melewati sirat ataukah tidak, setelah itu beliau lam yadhak ba'du, setelah itu dia tidak pernah ketawa lagi, tidak pernah apa? Ketawa lagi. As-sirat, semua dari manusia zaman dulu sampai zaman akan datang pasti akan melewati sirat itu. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali pasti akan melewatinya. Jadi kita ini pasti akan melewati sirat itu, dan gak mungkin tidak, siapapun orangnya pasti akan melewati sirat itu, baik orang itu jahat, mukmin, orang fasik, pasti akan melewati itu. Rasul alaihi salatu wasallam menggambarkan bagaimana sirat, digambarkan dalam sebuah hadis bahwasanya sirat itu adalah adaqqu minasy'ari, lebih kecil daripada rambut, wa ahaddu minasayfi, dan lebih tajam daripada pedang. Bayangkan sirat yang kita akan lalui itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Di beberapa hadis yang lain menjelaskan sirat ini muzlihatun, sirat ini membikin tergelincirnya telapak kaki. Lam tasbut bihil aqdam, orang lewat
itu nggak bisa kokoh kakinya, berarti licin dan bisa menggelincirkan, menjatuhkan orang. Bayangkan sudah lebih kecil daripada rambut, kemudian lebih tajam daripada pedang, dan ternyata apa? La tasbut bihil aqdam. Tidak bisa, kaki ketika melewati itu nggak bisa kokoh. Kaki itu pasti goyang kiri dan kanan. Sebagaimana Anda melewati suatu jalan dan jalan ini licin banget. Bagaimana kondisi Anda ketika licin itu? Pasti nggak tetap kaki itu sendiri. Tidak terbatas pada di sini saja. Wa alaihi, dan di atas sirat itu ada pengait. Pengait ini min hadidin, dari besi, dan di ujung besi itu ada bengkokan. Dia suka mengkait, menjerit, namanya begitu? Menyantel. Ya kayak pancing. Bayangkan ya kan, masya Allah. Jadi wis licin, wis lebih kecil banget, dan tajam banget. Terus nggak ada apa? Pegangan tangan, nggak ada. Justru malah ada ya besi-besi yang bengkoknya, di ujung ada bengkoknya kayak pancing, dan itu menarik orang yang lewat sampai jatuh ke neraka jahanam. Lalu Rasul SAW menggambarkan bagaimana orang-orang yang lewat ini dengan kondisi yang semisal itu. Ada di antara mereka yang melewati sirat ini katorfi, seperti kedipan mata langsung sampai. Ada juga kalbarqi, semisal kilatan dia bisa melewati. Dan ada juga karrihi, seperti angin, bisa melewati. Dan juga ada ka'ajayidil khayli warrikabi, nyampainya itu dia berkendaraan onta yang terbaik dan kuda yang terbaik, lolos. Dan saya akan gambarkan bagaimana orang-orang kayak gini ini. Setelah itu Rasul alaihi salatu wasallam menggambarkan dari kaum muslimin yang melewati itu, ada yang najin musallamun, ada yang selamat dan badannya aman, badannya nggak kena pengkait tadi, nggak kena. Dan ada lagi yang mahdush, sampai terpotong-potong tubuhnya, tapi selamat karena kena kaitan ini. Dan ada juga sampai mahdushun fi nari jahannam, ada sampai terbakar oleh api, tapi dia juga selamat. Dan ada yang jatuh yang tidak selamat. Teman-teman semuanya, kita bisa membayangkan kita itu di kelompok yang mana ketika kita melewati sirat ini.
Di kelompok yang manakah kita ketika kita melewati sirat ini? Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menggambarkan sirat yang kita akan lewati itu seperti sirat yang kita pegang ketika di dunia ini. Sirat yang kita lewati besok di neraka jahanam, besok di hari akhirat, itu gambarannya semisal kita di dunia dan kita berpegang teguh terhadap agama ini. Itu gambarannya. Maka kait-kait tadi itu adalah gambaran ketika Anda di dunia jatuh ke dalam kesyirikan, jatuh di dalam kemaksiatan, dan jatuh di dalam syahwat, syubhat. Baik, tak kasih contoh lebih jelas. Ketika seseorang hamba di dunianya dia lurus di atas sirat, lurus, nggak belok kiri, nggak belok kanan, artinya dia istiqomah di atas ketaatan, belajar diamalkan, maka dan dia terus sampai ajalnya datang. Maka kalau amalannya dia baik dan luar biasa, ya seperti kilatan, Kak. Ada yang seperti kilatan, ada yang ini masuk semuanya. Tapi jikalau dalam menempuh sirat ini, sirat yang lurus agama ini, kita jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam syubhat, jatuh dalam bid'ah, maka gambarannya adalah kait-kait tadi, besi yang tinggal menarik kamu tadi. Maka besi yang menarik itulah simbol Anda maksiat, simbol Anda berbuat bid'ah, dan simbol Anda jatuh dalam keraguan. Dan pancing-pancing besi yang bengkok-bengkok tadi itu sudah tersetir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau kemana kah dia? Mau narik orang, itu sudah tahu. Itu sudah tahu. Itu sudah tahu. Jadi kalau kita jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati belum bertobat, maka berarti itu sudah kebayang, pasti akan ada masa itu ketika kita melewati sirat, maka pasti besi yang bengkok tadi itu pasti akan menarik kita. Tinggal apakah amalan kita itu banyak atau enggak, itu tergantung kita. Bisa jadi lepas organ tubuh kita, tapi kita selamat. Bayangkan ya kawan, bayangkan, sekarang kita bisa bayangkan bagaimana kita melalui sirat tadi. Kalau mata kita selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum tobat dari kemaksiatannya, bagaimana kalau besi itu langsung menarik matamu, langsung masuk ke mata kamu dan mencungkil mata kamu, berjalanlah kamu tanpa mata. Tapi untung kalau selamat. Nah kalau enggak jatuhlah kamu. Bayangkan kalau andai kata besi tadi masuk ke telinga kita, karena telinga ini selalu mendengarkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu besi itu masuk ke telinga kita dan menarik telinga kita sampai putus telinga kita itu. Kita berjalan tanpa telinga. Itu bisa kebayang ya Pak, barakallahu. Hal-hal yang semisal itu kita harus perhatikan semuanya. Hari-hari yang pandemi yang kayak gini ini, ya harusnya kita tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
tambah duduk kita di rumah itu mengevaluasi, kira-kira aku itu bisa nggak melewati sirat, ya kan? Bisa nggak melewati sirat? Dan jangan dipahami Anda itu bisa kokoh di atas sirat itu karena Anda pintar melewati jembatan. Bukan. Yang bisa menyelamatkan dan mengkokohkan kaki kamu supaya tidak tergelincir bukan karena Anda pandai, bukan, tapi komitmen Anda di dalam ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang menyebabkan Anda itu selamat. Jelas ya? Makanya dinamai sirat. Dan kalau Anda dinamai sirat, jalan menuju ke surga yang dibentangkan di neraka jahanam, kalau Anda ingat itu sirat dan ingat ucapan Ibnul Qayyim, itu adalah bayangan komitmen Anda di dunia. Ingat surat Al-Fatihah yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim, kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Berarti jalan yang lurus itu bukan jalannya orang-orang Yahudi dan bukan jalannya orang-orang Nasrani. Bukan jalannya orang-orang Yahudi mek belajar ilmu nggak iso diamalkan. Dan bukan jalannya orang-orang Nasrani, dia hanya beramal tapi tanpa berilmu. Berarti komitmen kita supaya kita bisa melewati sirat dan selamat dari sirat, berarti komitmen kita harus belajar ilmu agama dan tidak sekedar belajar tapi diamalkan. Belajar dari sumber yang benar, dari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW di atas faham para salafin saleh. Maka dengan itu lalu Anda amalkan. Anda terus begini saja, nggak usah nyimpang kiri dan kanan. Insya Allah ketika nanti kita melewati sirat, Allah juga akan memudahkan kita menuju ke sini. Taib, tanbih yang bagus. Jangan diambil apa yang beredar di sebagian masyarakat, bahwasanya sirat itu ya akan dilalui oleh kurban-kurban kita ketika hari raya. Siapa yang berhari raya, hari raya kurban, dan dia bisa berkurban, itu katanya tumpaane besok di sirat. Keterangan ini kita cari di beberapa masadirul ilmi, sumber-sumber ilmu, kami tidak mendapatkannya. Bahkan sebagian ulama menerangkan ini adalah cerita dari kalangan orang-orang awam, la aslalahu, yang tidak ada asalnya. Jadi orang yang kurban bukan kaitannya Anda itu bisa tumpai menineng neng sirat, bukan, salah. Tapi amalanmu itulah yang bisa menyebabkan apa? Anda dimudahkan, bukan kamu tumpai, tapi bisa jadi amalan kurban kamu yang itu karena Allah, itu amalan soleh yang bisa memudahkan Anda menuju apa? Menuju sirat, bisa melewati sirat. Jadi duduk sampai tumpai, duduk, tapi semua amalan soleh yang Anda lakukan, baik itu kurban atau yang lain, itulah yang bisa memudahkan kita menuju melewati sirat itu. Kesimpulan, kalau kita ingin selamat dan bisa melewati sirat, kita harus menempuh dua jalan. Jalan yang pertama adalah belajar ilmu agama, dan yang kedua diamalkan ilmu itu. Dan itu harus istiqomah. Ya harus istiqomah. Harus istiqomah. Jangan kita lurus ntar bengkok. Lurus lagi bengkok lagi. Kalau bengkoknya dia meminta ampun kepada Allah, maka selamatlah dia. Tapi kalau bengkoknya dia terus bengkok dan bengkok, dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dirasakan apa yang kau bayang, apa yang kau lakukan di dunia ini, Anda bisa merasakan, dan itulah akibatnya akan Anda dapatkan ketika melalui si sirat itu.
Bisa dipahami teman-teman? Nah sekarang kalau kita mikir sekarang, kita tuh belajar butuh mikir sekarang. Kira-kira duwe amalan opo sing iso nglewati sirat? Wis apa? Wis full enggak amalanmu? Sanggumu wis ono apa ora untuk bisa melewati sirat ini? Itu pertanyaan kita. Dan itu pasti wa minkum illa waridha. Pasti kita melewati, enggak mungkin tidak. Kecemplung apa selamat kan itu kan? Selamat pun apakah kita selamat badan kita dari kait-kait tadi, dari besi yang menarik kita tadi, atau bagaimana? Ini poin yang harus kita perhatikan lagi. Pentingnya kita belajar teman-teman semuanya di dalam agama kita itu penting banget. Karena apa? Perhatikan besok ketika kita di kuburan. Idza kana al-'abdu wudhi'a fi qabri. Apabila seorang hamba ketika diletakkan di kuburannya. Ketika diletakkan di kuburannya, wa tawalla wa dhahaba ashabu. Lalu teman-temannya pergi. Hatta yasma'a qur'ani alihi. Sampai-sampai si mayit itu mendengar suara sandalnya. Setelah itu malaikat pun datang, yaitu malaikat Munkar Nakir datang kepadanya. Hadis ini bantahan kepada seseorang yang mengatakan bahwasanya kuburan yang ada di Jombang itu sampai malaikat Munkar Nakir nggak sempet nanya. Karena saking apa? Banyak penunjuknya, banyak pengunjungnya. Orang ini nggak ngerti hadis. Orang ini tidak mengerti hadis yang kita akan baca dan yang telah saya baca tadi. Jadi malaikat itu datang dan menanyainya ketika yang mengantarkan itu pergi. Paham? Bukan pengunjung baru datang, itu urusan dia. Urusan dia. Maka watawalla annu ashabu. Maka orang-orang, maka teman-temannya yang mengantarkan dia ke kuburan, ketika dia pergi dari kuburannya, sampai-sampai si mayit itu mendengar apa? Suara sandalnya. Suara sandalnya. Maka baru datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa dua malaikat ini dikatakan Munkar dan Nakir? Kenapa? Karena malaikat ini datang dengan bentuk yang berbeda, bentuk yang sedikit berbeda dengan yang lainnya. Sebagian riwayat dia datang dengan bentuk warna hitam dan warna biru. Yang warna biru dan hitam ini nggak biasa datang, ghairu ma'ruf. Siapa dia? Oleh karena dikatakan Munkar dan Nakir. Kenapa dikatakan Munkar dan Nakir? Karena dia datang dengan bentuk yang si mayit itu takut, tidak kenal. Makanya dia mengingkari. Siapa kamu? Siapa kamu? Dua malaikat ini pun datang kepadanya. Maka satu darinya ditanya, siapakah? Apa yang kamu katakan ketika datang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Maka dia mengatakan, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib. Setelah itu, apa katanya malaikat? Apa katanya malaikat? Lihat itu neraka. Lihat itu neraka. Saya sudah ganti tempat neraka dengan surga. Maka surga dan neraka ditampakkan kepada orang ini. Tapi malaikat sudah pesan, ya, tempat yang di neraka itu sudah saya ganti, tempatmu adalah di surga. Maka menunjukkan
bagi si mayit di kuburannya akan diperlihatkan surga dan neraka walaupun dia masih di kamar, walaupun dia masih di kuburannya. Datanglah malaikat lagi kepada orang yang kedua. Kemudian dia nanyakan, apa yang kamu katakan dengan seorang nabi ini, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Kamu bilang apa ketika di dunia? Dia mengatakan, la adri, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ini loh pertanyaan kita. Ayo belajar. Ketika kita ditanya oleh malaikat di kuburan kita, kalau kita belajarnya tanpa dengan ilmu, maka apalagi dalam perkara-perkara usuluddin, pondasi-pondasi agama, maka kita harus belajar. Kalau tidak, kita akan ditanya oleh malaikat dan jawabannya la adri, saya nggak tahu. Ini celaan dan cercaan kepada orang-orang yang tidak belajar kepada agamanya berdasarkan Quran dan hadis Nabi. Belajar tapi nggak berdasarkan, belajar tapi nggak belajar melalui Quran dan hadis Nabi. Maka harus belajar melalui dalil. Makanya kalau kita supaya aman di sirat kita, ya tadi harus belajar dari Al-Quran dan dari hadis Nabi. Kalau enggak, semisal ini jadinya di kuburan gak iso jawab. Kenapa gak bisa? Karena gak belajar. Belajar pun jari ini wae, opo jari ustate, tanpa menggali dalil Al-Quran dan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu ya kawan, lihat setelah itu orang yang kayak gini diapain? Faduriba bimutraqatin min hadidin, maka dia dipukul dengan palu dari besi. Yasihu sayhatan, si mayit itu menjerit dengan keras sekali. Yasma'uha man yalihi, akan mendengarkan jeritan itu orang-orang yang ada di sekitarnya. Illa thaqalaini, kecuali jin dan manusia yang tidak mendengarkannya. Bayangkan, dan itu dipukulnya di beberapa riwayat yang lain ma baina udunain, antara dua telinganya. Berarti bisa dipahami antara dua telinganya berarti bagian kepala yang itu bagian belakang ditutup karo palu. Dan itu dia menjerit sekencang-kencangnya, dan ingat, tidaklah mendengar, ya, pasti akan mendengar orang-orang atau apa saja di sekitarnya kecuali jin dan manusia yang tidak mendengarkannya. Kalaulah diperdengarkan mungkin kita apa? Kalau diperdengarkan gimana? Langsung tobat ini ya, langsung tobat gitu kan? Ya iyalah, langsung tobat. Mungkin seorang maksiat mana lah. Dari cerita-cerita tadi kita ngobrol nyaman lah, ngobrol enak itu kan. Ayolah kita berpikir lagi. Sangunin deweku sake apa ora? Bekal kita menuju kematian itu wis ana apa ora? Itu yang kita pikirkan. Ya kan? Bahkan Ibnu Rajab mengatakan orang hidup itu butuh dibantu, masih mending orang yang butuh bantuan, bener-bener butuh bantuan Pak, itu pas mati. Lu kok iso Ustaz? Coba pikirin secara logika. Ketika dia masih hidup, dia butuh bantuan, jelas. Tapi dia sendiri masih bisa berbuat sesuatu karena dia masih hidup. Mungkin dia masih bisa zikir masih bisa sholat dia masih bisa mendatangkan pahala sendiri di saat dia hidup. Nggak butuh bantuan orang lain. Orang lain bantu pun alhamdulillah kan gitu. Sekarang kalau Anda mati, siapa yang bantu Anda?
Siapa bantu kita? Nggak ada yang bantu kita. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa bisalas. Anak Adam kalau mati terputus semua amalannya. Berarti di saat kita mati itu butuh kiriman pahala. Nah, siapa sampai ngirim? Siapa sampai ngirim? Maka kita mulai sekarang harus berpikir cerdas. Pasti aku mati. Nah, kalau aku mati berarti aku butuh amalan dan butuh pahala sing iso meringankan diriku dari siksaannya. Berarti mulai sekarang saya harus beramal, kan gitu toh? Kan gitu. Kalau aku mati berarti amalanku wis terputus. Terus sapa sing ngirim amalanku sapa? Sapa sing ngirim pahalaku sapa? Berarti Anda harus mengambil 3 ini. Anda harus kalau mau biar mengalir amalan kamu harus mikir 3. 1, sedekah jariyah. Anda berpikir, piye caranya aku bisa bersedekah jariyah? Maka wakaf, tanah itu penting. Pokoknya Anda beramal yang amalan itu jariyah, bisa ngalir. Kamu kalau mati bisa ngalir. Terus berpikir. Karena kalau kita membutuhkan amalan kita ya kalau cukup, kalau nggak cukup kan berarti kan apa? Repot. Berarti kita butuh kiriman kan? Nah, gimana caranya? Itu sedekah jariyah. Kalau ada peluang sedekah jariyah, jangan sampai lepas. Karena peluang bagi Anda untuk kita bisa pahala itu mengalir. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bisa bermanfaat. Anda ajarkan ilmumu kepada orang lain semampu kamu. Apa yang kamu miliki, Anda belajar tahu tata cara sholat, ajarkan ke orang tata cara sholat. Barangkali dia sholat terus, Anda bisa mendapatkan amal jariyah, ilmu yang bermanfaat. Jariyah. Anda bisa mengajarkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran. Anda bisa apa aja ajarkan. Dalam urusan dunia kah, Anda bisa punya ilmu dunia, ajarkan ilmu dunia kepadanya. Dan pesankan ilmu dunia ini pakai uangnya untuk agamanya Allah. Ketiga, waladin soleh, anak soleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya anak soleh itu akan mengalir pahala kamu jikalau Anda punya andil untuk mendidiknya menjadi dia soleh. Kalau wong tua mek keimangan tok lalu dia besar, mek ngono tok gak oleh jariyah. Tapi kalau orang tua berupaya semaksimal mungkin mendidik anak supaya anak itu menjadi anak soleh, maka upaya Anda itu dapat mengalir pahala dari jeripayanya Anda. Terus piye caranya aku menjadikan anak itu soleh sedangkan aku nggak iso ngajarin? Tidak. Menjadikan anak soleh nggak mesti harus ngajarin, nggak mesti Anda ngajarin. Waktu nih ngaji delai anak itu supaya ngaji, waktu nih belajar delai anak itu supaya belajar. Perhatikan anakmu, jangan sampai kecolongan delok film-film. Perhatikan anakmu, jangan sampai temannya orang-orang yang jelek. Itu semua upaya dan itu jeripaya yang bisa menjadikan jariyah Anda besok di akhirat. Perhatikan anak itu investasi Anda. Anak itu adalah lahan Anda itu, ya, lahan keselamatan Anda besok di neraka, di kuburan Anda. Anak itu adalah lahan yang bagus untuk Anda, untuk mengalir pahala-pahala yang akan Anda terima besok di kuburan. Jadi jangan diabaikan, jangan diabaikan. Nah, sekarang kita perlu di sini. 1, kalau kita belum punya anak yang soleh,
Iya kan? Berarti Anda nggak dapat di sini. Kalau Anda tidak bisa, nggak punya ilmu yang bisa Anda tularkan ke orang lain, berarti Anda nggak dapat ini. Kalau Anda nggak punya duit, nggak punya tenaga, nggak punya duit yang bisa Anda sedekah jariahnya, terus Anda mau apa di sini? Terus mau apa kita? Kira-kira bekalmu cukup toh? Hah? Padahal Anda di kuburan itu hanya nunggu kiriman pahala. Kira-kira amalanmu cukup toh? Kalau nggak cukup, celaka kita. Celaka kita. Maka ikhwan barakallahu fiik, ayolah kita berpikirlah. Berpikir untuk hari esok kita. Kita berpikir ntar mau mati terputus semua amalan kita, terputus. Nah kalau kita nggak dari mulai sekarang ya kawan, persiapan apa yang mau kita anukan ini? Persiapan. Terus biye, antum ngaji tok itu dulu jariah. Nggak ada dalam hadis ngaji itu jariah, nggak ada. Kecuali ngaji kamu ajarkan. Ngaji salah sebab untuk diajarkan. Makanya orang ngajar TK, ngajar ngaji TK, ngajar anak-anak itu masya Allah, jangan diabaikan, itu pahala besar. Tapi ikhlas, ojo sampai gak ikhlas. Itu ladang kalau dia bisa mengamalkan ilmunya, bisa ngaji, bisa sholat dengan benar, pahala terus mengalir pada kuburan kamu. Itu luar biasa. Kayaknya mampunya kamu ngajar TK, punya ngajar di atasnya lagi, masya Allah. Maka dakwah ikhwan, dakwah ilallah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang kita harapkan adalah jariahnya. Kita harapkan adalah jariahnya mengalir besok ketika mati. Sekarang kita nggak punya apa-apa nih. Baik, dan teman-teman semuanya yang Allah anugerahi anak, jangan diabaikan anakmu. Perhatikan anakmu, ajarin mereka kalau Anda bisa mengajarin. Ya, jagalah mereka. Waktunya sholat dicari, ayo kita sholat. Begitu. Anda punya andil. Ya, Anda punya andil supaya anak itu menjadi soleh atau solihah. Biar Anda dapat pahala, kiriman pahala. Oh cukup meneng wae. Ya wis, aku sibuk cari uang. Sesibuk apapun cari uang, Anda hanya dapat pahala ngasih nafkah. Rugi Anda, rugi banget. Anda gak dapat jariah sama sekali. Ingat loh ikhwan, wong mati terputus loh. Terputus, gak bisa apa-apa dia. Kecuali 3 tadi. Anda harus manfaatkan 3 ini sebelum ajal datang kepada kita. Perhatikan, sebelum ajal datang kepada kita, manfaatkan 3 ini. Baik, bisa dipahami? Udah? Apalagi yang sepuh-sepuh Pak. Sebentar lagi Allah manggil kita. Anda harus juga berpikir, kira-kira bekalku apa? Neng kuburan itu butuh bekal, neng akhirat butuh bekal, melewati sirat butuh bekal, di padang mahsyar butuh bekal. Itu semua aku bekal apa iki? Ini yang harus kita perhatikan selalu. Ya, kita perhatikan selalu. Mungkin gak ada pertanyaan teman-teman semuanya. Tadi saya menerangkan kalau kita mengajarkan anak kan seperti punya ladang, bagaimana kalau dibayar? Kalau Anda mengajarkan murni hanya uang yang Anda cari, Anda gak dapat apa-apa. Karena Anda sudah murni mencari uang. Tapi kalau Anda mengajarkan murni Allah Subhanahu wa taala, urusan dikasih nggak dikasih urusan belakang. Kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih, alhamdulillah. Maka yang demikian itulah yang yurja
akan ada harapan pahala di sisi Allah. Jangan sampai kita jual jariyah kita dengan dunia yang begitu rendahnya. Jangan sampai kita jual dunia atau akhirat kita yang begitu mahal harganya dengan dunia yang ringan kayak gitu. Rendah banget dunia itu dibandingkan dengan akhirat kita. Makanya niatkan hati kita awal kalinya ikhlas karena Allah. Jangan semata-mata karena Anda mencari uang. Jelas? Ya. Misalnya kita berwakaf sebidang tanah. Nah, ketika kita berwakaf itu tanah tersebut tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama hingga kita meninggal, itu gimana? Apakah masih dapat pahala jariah? Moga-moga dipakai setelahnya, Pak. Semua pahala akan mengalir kalau itu dipakai. Yang kamu ajarkan kepada orang lain itu akan mengalir kalau itu dipakai. Kalau nggak dipakai enggak. Makanya saya wanti-wanti ke anak pribadi sebagai pengasuh pesantren. Jadi kita kalau membuat apa ya memang harus pas dibutuhkan. Jangan sampai nggak dibutuhkan. Karena orang yang beramal, orang yang pengen wakaf adalah butuh teralirnya kan pahala. Teralirkannya Pak pahala. Dan amat tidak baik kalau orang itu berinfak sesuatu lalu dibongkar. Kasihan orang yang berwakaf kayak dia bangun masjid. Upayakan maksimal itu amalnya orang, jangan sampai dibongkar begitu aja lalu nggak digunakan. Kasihan orangnya. Makanya hitung beneran, dihitung beneran, jangan sampai bongkar lagi, ganti lagi, bongkar lagi, ganti lagi. Kasihan, karena kalau sudah kamu bongkar maka apa? Dia mana amalan dia sudah gak dipakai. Maka paling aman orang yang mau wakaf adalah wakaf tanah. Itu paling aman karena tanah pasti dipakai. Kalau bangunan belum mesti dipakai. Tapi saya maksimalkan di pondok. Saya nggak mau gempur sebuah apapun, saya harus manfaatkan. Bagaimanapun caranya. Karena saya nggak mau, karena mereka beramal untuk mencari jariah ke akhiratnya. Jelas? Ya harapannya segera, Pak nadi GW Pak, iki wis wakaf iki gitu kan. Aku oleh pahala gitu. Ya. Apakah semua orang-orang yang sudah meninggal di dalam kuburan itu mendengar saudaranya bisa saja? Enggak. Illa taqalain, kecuali jin dan manusia. Manusia enggak mendengar. Kata orang di pinggirnya atau keringnya gini enggak mendengar. Jelas hadisnya Nabi. Kalau ada orang saya mendengar, saya lebih percaya Nabi daripada Anda. Saya lebih percaya daripada Anda. Aku dengar bener. Nah, itu iblis saya sendiri bayangan ke Anda. Jelas hadisnya Nabi. Dia teriak seteriak-teriaknya, ya semauha man yalihi, akan mendengarkan kepadanya apa saja yang ada di sampingnya. Illa tsaqalaini, kecuali jin dan manusia. Kalau Anda manusia berarti nggak mendengar. Kalau Anda itu hewan baru mendengar. Lebih percaya hadis Nabi daripada yang lain. Jelas? Nah, Terkait dengan jariah, soal makanan dan minuman, kan tidak semua yang kita makan kemudian menjadi kotoran, udara, saraf, dan lain-lain. Kalau kita kan sholat, contoh kita itu sebagai bapak kan kasih makan
makan dia memang rezeki dari Allah cuma sebab kita melintas di orang kita. Nah, setelah kita meninggal kita makanan dan minuman tidak semua jadi peran kan, bisa menumbuhkan dia menjadi besar kalau dia sholat dan lain-lain. Apakah tidak kita mendapat jairnya? Tidak. Ulama mengatakan tidak. Itu sekedar hanya tumbuh badannya saja. Apakah dengan itu dia menjadi soleh? Yang jadi jariyah itu kalau dia menjadi soleh, bukan tumbuh badannya. Anda dapat menumbuhkan badannya sebagai Anda ngasih nafkah ke anak. Yang kita bahas adalah jariyah. Bukan berarti kalau kita membesarkan anak nggak dapat pahala. Oleh pahala sebagai Anda membesarkan ke anak. Paham? Oh jadi pahami kalau oleh pahala loh. Yang kita bahas adalah apa? Jariyahnya. Jariyah itu terikat kalau dia menjadi apa? Soleh. Berarti kan soleh. Kesolehannya dia. Mafhum? Itu faedahnya. Maka antum ajari dia, ajak ke masjid. Harapannya antum bawa dia tempat ngaji, itu namanya mengarah kepada kesolehan. Jelas? Anak ulang, nanti gagal paham nanti. Kata Ustadz, ngekei mangan bojo, ngekei makan anak, ora oleh pahala. Oleh jadi ora oleh. Oleh. Kita bahas apa? Jariyahnya. Yang kita pikirkan itu jariyahnya. Logika orang pinter, Pak. Kalau Anda kerja oleh sekali lalu selesai, itu kan wong bodoh. Wong pinter iku piye carane sekali kerja tapi apa? Mengalir terus, ya ora jelas. Orang yang pengen punya usaha apa? Jangan punya usaha hanya seminggu selesai terputus, selesai. Enggak. Anda harus punya usaha. Bagaimana usaha ini bisa nyambung seumur hidup? Bukan ngono. Paham? Itu yang kita cari. Bukan berarti kita menafikan, meniadakan orang kerja kode. Enggak, kita tidak begitu. Kita cari yang bentuk lebih utamanya kayak apa. Jelas? Nah, itu yang harus kita renungkan selalu. Pikir. Karena ini butuh sangu, butuh mengalir terus. Butuh mengalir. Kalau nggak ada bukan berarti wis lah aku tak gelem sodako, ya tetap itu dibutuhkan ya. Tapi kalau ada pilihan, ambil yang paling utama. Paling utama. Nah, Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan bahwasanya orang yang sudah mati kan sama lainnya. Bagaimana saya bersedekah untuk orang sudah meninggal, Ustaz? Berarti orang tua saya bersedekah si A. Gimana, Ustaz? Tetap mengalir? Ala khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan mengalir, dan mengalirnya itu dikarenakan anaknya apa? Itu bagian dari upayanya orang tua menjadi apa? Anak soleh. Ala qaul. Tapi itu akan ada masalah yang baru. Semasa orang tuanya kita nggak jadi orang soleh, elek pol. Bar mati kita dapat hidayah dari orang lain. Jelas? Lalu kita berniat sedekah untuk siapa? Untuk orang tua. Apakah nyambung? Ini adalah khilaf di antara mereka. Ada yang bilang nyambung, ada yang bilang tidak. Ana nggak bahas masalah khilafiyahnya. Makanya Ana nggak sampaikan di forum ini. Ana yang sepakat aja. Baiklah masalah khilafiyah di antara mereka. Ada bilang nggak nyampe. Kenapa nggak nyampe? Karena anak itu menjadi soleh bukan karena orang tua, tapi karena orang lain. Berbeda dengan apa? Anak itu menjadi soleh karena orang tua. Semua apa yang dikerjakan oleh anak pasti mengalir ke orang tua.
karena didikan orang tua. Penting itu. Walaupun kita gak iso ngajari ya kan, Anda bilang gak iso ngajarin, tapi jangan Anda biarin aja anakmu, bawa ke pondok. Nih, saat aku bergawe kau apa Ustaz, tak gawa nang pondok, bawa anakmu ke pondok misal contoh, itu apa? Sebab dia ke pondok lalu soleh, gara-gara apa? Awakmu, itu soleh, oleh, gitu loh, itu soleh. Makanya diupayakan banget. Udah jelas? Ya. Terus dia menikah, punya cucu. Setelah anak sudah meninggal, maka cucuku mengajarkan. Kalau cucu tadi menjadi soleh gara-gara apa? Bapaknya, gara-gara anak jenengan dapat mengalir terus. Semua apa yang kamu ajarkan ke A ngajarkan ke B, semua ngalir ikhwan. Luar biasa enaknya. Itulah namanya jariah. Dari 3 jariah ini, dari 3 sodako, kemudian apa? Ilmu dan anak soleh. Yang paling terbaik adalah ilmu. Yang paling terbaik adalah ilmu. Maka ayo belajar, ajarkan ke orang lain. Itu jariah kita. Jariah kita. Ojo kok bareng teko pondok kok wah wis piye. Teko pondok ajarkan. Anda punya nahwu, ajarkan nahwu. Anda punya apa? Ajarkan. Ojo kok meneng aja ke kobuan cawu. Rugi. Anda punya pengen pahala atau ora? Pengen sanggup mati apa ora? Nah, dan orang yang memondokkan kamu itu oleh ganjaran, karena orang yang memondokkan kamu itu oleh ganjaran. Orang tua yang memondokkan kamu sampai pintar, marang ngono kamu wae ngono seru kita wong tua. Gak oleh jariah sengakeh. Gak oleh jariah sengakeh. Rugi. Makanya teman-teman semua yang punya kemampuan ilmu ajarkan ke orang lain. Walaupun hanya ngajari Iqra, walaupun ngajari tauhid rendah-rendahan, ajari mereka, itu butuh ilmu dan itu sanggup mati. Jariah. Malah sibuk dodolan piye san. Sibuk dodolan ae wis piye lah. Rugi nang duwe ilmu. Dodolan gak apa-apa tapi ajarkan orang ini, kada orang lain ajarkan. Sanggup mati ya kan jariah ente lah. Orang butuh jariah tuh kita. Duit orang duwe. Bisa gelem wakaf tanah 1M. Main di duit. Terus piye? Anak guru mesti tadi. Iya kan? Ilmumu wis ajarin wis. Ilmumu. Gitu loh, ilmumu. Jelas? Dan yang ngajar anak-anak TK, bismillah, semangat terus untuk mengajar. Tinggal ditata niatnya karena Allah. Yang ngajarkan lagi yang lain, ajarkan yang penting tata niatnya karena Allah. Jelas? Mafhum? Ya. Orang tua sudah berusaha untuk menjadi anaknya menjadi anak yang soleh, tidak kunjung soleh, kemudian orang tuanya meninggal, dan qadarullah anak ini sudah meninggal dari orang lain, bagaimana bisa? Ala kulli hal, ringkasnya, upaya kamu kalau dia belum menjadi soleh berarti berhenti. Harus jadi soleh. Tapi ente oleh pahala jelas. Bukan menafikan anda upaya anakku gini oleh pahala. Tapi anakmu itu mengamalkan ini karena apa? Karena anda atau orang lain? Wis gak oleh cari ente. Harus ada upaya dari bapak, terus berhasil teramalkan itu namanya syariah. Wis, bismillah, yang punya anak ayo semangat. Didik anak-anak kita menjadi anak soleh. Berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak soleh. Walaulah enggak soleh ya kawan,
lahan-lahan anakmu iso ngaji, iso sholat, teko di sholat, teko wong tuwa aja mau aja wong liya, aku wae sing ngajari. Ngono lho. Aku nanti kalau wong liya aku gak oleh apa? Jariah. Kalau iso, nak sholat ajari nak. Ngono lho. Ibu ya ngono, babi aku sing ngajari. Aku ya pengin lah. Kalau anak itu awal mulanya bisa sholat dari Anda berarti apa? Alah. Gitu loh. Walaupun nanti dari ustazanya yang lain terserah yang lain, tapi yang bibit awal itu ketika kita. Upayakan, jangan orang lain semuanya. Terus satu dapat apa? Dan ini jarang orang perhatian orang tua kayak gini ini. Wis pokoknya kak, apa cari ustadzai lah, apa cari ustadz lah, rugi tuh dapat apa? Dapat apa? Dan kalau bisa tak didik dewe, wis. Dia aku oleh pahala dewe ya, tak didik dewe. Orang apa didik dewe kalau iso? Oh gak iso ya ojo, mumet nanti malahan. Bagaimana Ustaz? Hakikatnya orang tua itu punya anak dan tidak punya anak. Rincian gimana Ustaz? Maksudnya itu? Gini, apa hakikatnya orang itu dikatakan dia punya anak dan tidak punya anak? Hakikatnya orang itu punya anak dan nggak punya anak. Itu gimana? Gimana kalimat Nabi itu? Ketika Nabi ditanya, misal contoh Pak Munir iki orang duwe anak, tapi duwe anak angkat akeh, ngono maksud sampean. Oh ya ora ngono. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, hakikatnya orang itu punya anak itu gimana? Itu gimana Bapak? Kalau orang tua bisa mendidik anaknya jadi soleh, itu lagi punya anak. Enggak lah. Kita secara bahasa aja yang punya anak, ya Anda ya punya anak ya ngono. Itu jenenge punya anak. Enggak, saya ingat gini, kalau apa benar kayak itu? Kalau orang tua itu punya anak, kalau anaknya bisa mengangkat derajatnya orang tua di dunia akhirat itu. Enggak. Makna bahasa yang namanya bapak itu namanya asal. Kalau dia sudah punya cabang, berarti asal jenenge bapak, cabangnya jenenge anak. Itu makna bahasa kata faraid begitu. Wis. Nah, kalau ditanya bapak itu hakikat seorang bapak ketika dia punya anak, berarti kan hakikatnya di saat anaknya menjadi anak soleh kan ngono. Itu mungkin sesuatu tepat maknai. Kalau andai kata Anda sebagai bapak, secara bahasa tok duwe anak, tapi anak itu nggak menjadi anak soleh solihah, yuk oleh apa? Nama tok ngono ae. Oleh nama tok, maksudnya Pak menurut ngono. Berarti bapak sejati itu bahasa di bapak sejati ngono loh. Bapak sejati itu kalau dia punya anak terus didik anak itu bener-bener bagus lalu menjadi soleh solihah, itulah namanya bapak sejati ngono loh. Itu mungkin pertanyaannya sampean. Nah berarti kalau dia punya anak tapi nggak iso menjadikan soleh dan solihah, berarti tetap duwe anak cuma nggak sejati. Sebagaimana salafi gono, salafi sejati kalau nggak sejati gitu loh, gitu. Udah ya, cukup nggak selesai nanti. Corona. Baik ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.